Bismillah, alhamdulillah, wa syukur alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ba'd. Sahabati Rasulullah Haji Rashid, beliau guru kita yang sudah laksanakan kewajibannya untuk memberikan ilmu kepada kita pada malam ini. Mudah-mudahan walaupun tidak panjang, sebenarnya sebenarnya panjang aja. Masa juga nggak pengen ngomong, masih pengen ngaji. Khawatirnya tolong berilmu dari jauh-jauh, bukan suruh pegang mic. Tapi ini mungkin sebuah penghargaan yang diberikan kepada saya, maka saya cepat terima kasih kepada Rasulullah. Saya juga wakil Rasulullah Haji Nino yang jauh-jauh dari ujung barat, ujung barat. Saya di ujung selatan, beliau ujung utara, Kiai Nino itu ujung selatan. Jadi ujung barat. Jadi sama-sama orang ujung. Tapi mudah-mudahan kalau setiap penjuru sudah orang NU, mudah-mudahan tengahnya juga sudah NU. Khusus para jamaah, sebetulnya mereka itu bukan masih muda, orang yang berhati tua, tetapi kebetulan jiwa fisiknya masih muda. Karena jarang-jarang kalau doji ini kira-kira sepatar begini masih agak jauh dengan majelis ilmu ya. Kalau sudah mulai maghrib kayak ini kan udah mulai lah mereka. Mudah-mudahan orang wajib pun bisa belajar sama seperti orang Surabaya. Para jamaah rahimakumullah, perkenalkan nama saya Haji Arifin. Saya lahir di Teluk Jambe tapi besar di Tegalwaru. Bapak saya orang Teluk Jambe, tapi kebetulan dulu itu ngeliwatnya di Loji, jadi dapat ibu saya orang Loji gitu. Nah, saya tinggal di Loji. Saya berjuang bersama beliau ya KROIS ini dalam rangka ikut menawarkan diri untuk berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Mungkin di Kerawang ini sejarah karena memang prosesnya sangat panjang, sangat ruwet ya, sangat berliku-liku, tapi alhamdulillah ya, sebetulnya sama sekali kita tidak harapkan dinamika yang terjadi ini, tapi memang ini sudah takdir Allah. Maka mau tidak mau saya dan Kiai Zubair itu harus bisa melewati fase-fase yang sedemikian panjang ya. Pada akhirnya dari sekian panjang proses yang kami lewati bersama jajaran, bersama tim, pada khususnya puncaknya adalah penyelenggaraan konferensi di At-Tarbiyah yang di Asyidikiyah. Alhamdulillah Asyidikiyah itu dalam musyawarah itu menghasilkan keputusan yang diberikan oleh para seluruh peserta konferensi, memberikan kepercayaan kepada Kiai Zubair Rashid sebagai Rasulullah dan saya sebagai pendampingnya Tanfidiyah. Ya, kalau saya ini berbagi tugas dengan Kiai Zubair. Kalau urusan ngaji urusan beliau lah. Tapi tadi ada kode juga, katanya besok para jamaah itu harus buat kitab, kan begitu. Jangan-jangan kode buatan Tanfidiyah. Saya udah ngerasa aja sebenarnya. Udah mulai kesinggung nih sampai dia ini. Jangan-jangan ini kode gitu kan. Tapi ini kode demi kebaikan. Demi kebaikan. Inilah bukti cinta seorang wais kepada Tanfidi, senantiasa memberikan jalan kebaikan. Ya, mudah-mudahan entah satu atau dua kita bisa dititip deh ke Kiai supaya bisa digunakan dalam kajian-kajian yang dilakukan di tempatnya beliau. Selanjutnya bahwa pasca selesainya konferensi Asyidikiyah, kami masih tetap mendapatkan banyak batu sandungan ya, karena dinamikanya juga cukup pelik gitu kan. Karena alhamdulillah saya didampingi oleh beliau senantiasa diingatkan, walaupun saya nggak dewasa, beliau selalu mengingatkan, ya sudahlah, kita tunjukkan kedewasaan kita. Bahasa wajib ulas sarwana, ya ulas sarwana. Nanti kita ikutin aja apa yang mereka mau. Insya Allah kita carikan jalan
agar tidak terjadi konflik interest yang cukup berkepanjangan dan memalukan. Karena masalahnya kalau kita melayani keinginan dari pihak sebelah, tentu yang rusak bukan nama Haji Jenderal, yang rusak bukan nama Kiai Jumbar Masih, tetapi yang rusak adalah nama Nahdlatul Ulama. Ini yang sangat kami jaga, yang sangat kami tidak inginkan. Kami hadir bukan untuk merusak nama besarnya NU, tapi kami hadir bukan untuk berkhidmat di NU. Khidmat itu adalah hanya sebatas pengabdian dan menjalankan tugas ke-NU-an. Tadi saya sampaikan Kiai, NU itu apa sih? Sebetulnya NU itu sudah ada dari dulu. Asal ada orang tahlilan, asal ada orang kunut, ya itu orang NU udah pasti itu. Gak mungkin orang Persib begitu kan? Persis, ya nggak mungkin. Itu udah pasti itu namanya NU gitu. Cuma secara organisasi kan harus dibentuk. Kalau tidak diorganisir, maka lama-kelamaan kebiasaan atau amalia kita akan habis diserang oleh orang lain. Karena orang lain itu menyerangnya tidak hanya dengan kita, tetapi dengan para cipta kita, dengan senjata, dengan harta, dengan materi, sehingga lama-lama yang kebetulan kita butuh ya, kemudian wawasan tentang keilmuannya kurang, ya lama-lama terkikis habis. Maka bahasa muncul lagi untuk menguatkan ya dalam rangka menjalankan amalia ahli sunnah wal jamaah. Beliau sudah biasa membentuk organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Hari ini kita berharap ingin menjadi dianggap menjadi sasaran beliau, maka tidak ada cara lain kecuali kita untuk meneruskan perjuangan beliau. Tidak mudah menjaga Nahdlatul Ulama, tidak mudah. Karena namanya orang kuat itu diserangnya bukan hanya satu dua kelompok, pasti dikepung. Gak ada cerita di film itu Jackie Chan satu lawan satu, gak ada. Pasti itu 1 lawan 20, 1 lawan 30. Nah kalau NU-nya gak kuat atau Jackie Chan-nya gak kuat, tak mungkin diserang sekian banyak. Nah oleh karenanya kekuatan ini harus dibangun secara bersama-sama. Saya minta dan saya yakin Silamaya itu posisinya sampai Pakis. Saya sama sekali tidak ragu terkait NU-nya. Tetapi kalau kemudian tidak diingatkan bahwa hati-hati ya, kelompok-kelompok yang akan merusak itu sudah di depan mata. Mereka datang dengan membawa senjata. Kalau kita tidak siap, maka tidak mustahil lama-kelamaan NU pun akan punah. Apakah kita mau kemudian NU habis terkikis oleh serangan-serangan Denmark? Kan tidak mungkin. Oleh karenanya alhamdulillah di kepengurusan hari ini tidak ada satu wilayah pun yang tidak masuk dalam kepengurusan. Cilamayanya ada, Pakis Jayanya ada, Jayakartanya ada, Tegalwarunya ada, di Kerawang ada. Tinggal tanggung jawab saja mengkoordinasikan untuk terus menjaga dan menjalankan organisasi sebaik mungkin agar eksistensi Nahdlatul Ulama tetap yang utama di tengah perjuangan ini. Ya, oleh karenanya saya mau mulainya ya bapak-bapak sekalian, mobil khusus buat beliau. Ya, jujur saya banyak malu sama beliau. Ketika saya lihat tiba-tiba beliau ada di Jakarta di Cibuaya ikut tahlilan kan, wakil ketua MPC, beliau hadir di sana. Saya baru lihat doang, tapi kalau dengan itu alhamdulillah itu diwakili sama Kirois. Sebenarnya sudah ada sebenarnya, tapi alhamdulillah beliau selalu menolong saya untuk tetap menjaga agar NU dirasakan hadir di setiap lapisan masyarakat. Ya, kedepannya bahwa tugas secara organisasi NU itu kan cuma 3. 1 syariah, 2 masalah masail, 3 Lailatul Istimewa. Tapi kalau kita berkutat dalam dunia itu saja, maka apakah tidak mungkin NU juga akan tergerus? Kita bukan tidak boleh terus-terusan menjalankan kegiatan-kegiatan tadi, tapi kegiatan-kegiatan lainnya pun harus dijalankan. Karena yang namanya kekuatan, yang namanya power itu harus dibangun, tidak datang dengan sendirinya. Ya, bahwa orang sekarang tergiur ke NU
itu pasti ada alasannya. Atau orang tidak mau mengusung NU pun itu juga pasti ada alasannya. Wah, masuk ceramah yang kuat ya dari di sini. Agak berat juga nih NU kita mainkan di sini kan. Nah itu yang penting. Dan paling penting seperti itu. Gitu. Jadi mudah-mudahan saya bisa mendampingi beliau, saya sebagai pelaksana, ya. Soal kajian ilmiah dan sebagainya itu tanggung jawab dari Surya, tapi sebagai jalannya oleh organisasi itu bagian dari tanfidiyah, tanggung jawab saya. Sekali lagi saya mohon mudah-mudahan ya tugas-tugas keilmuan atas kekuatan yang beliau Allah Subhanahu wa taala kepada saya dan beliau, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik, ikhlas dan bermanfaat untuk NU Karawang. Ya. Terakhir mungkin saya mohon doanya tanggal 7 itu harlah NU ya, harlah NU. Jadi mohon kalau di rumahnya ada bendera NU, punya bendera NU, mohon deh dari tanggal 1 Februari untuk dipasang di pagar rumah kita. Kita nggak usah malu lagi. Justru kalau kemudian kita tidak mau berani pasang, soalnya kita masih belum pede jadi orang NU itu. Saya ingin bahwa orang NU itu harus pede, harus bangga, ya, harus bangga. Oleh karenanya salah satu wujud kebanggaan dan kepedean itu minimal satu bendera, satu rumah di rumah kita itu berkibar dari tanggal 1 Februari sampai dengan 7 Februari. Ya, mudah-mudahan bapak-bapak bersedia dan berkenan. Toh kalau berdua harganya cuma 6.000, 7.000 ya. Saya ingin Cilamaya ini sepanjang jalan bisa. Masa bendera RSM aja dipasang mau ke mereka. Masa bendera NU nggak mau itu. Jangan dibalik. Insya Allah kita harus bangga menjadi warga NU. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, saya kesini lihatannya juga kelompok ilmu, tidak ingin berpanjang lebar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan ini kalau saya mau udah pasang 12. Jadi saya itu sampai ke mobil-mobil itu. Jadi saya saking bangganya jadi orang NU. Bapak-bapak yang saya hormati, untuk malam ini kita cukupkan sekian saja. Dan nanti khusus siapa dulu makanannya. Nanti kita makan di sana aja. Iya, makan baik. Baiklah, kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.